Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah. Kita telah masuk pada poin yang kedua. Perangai perilaku jahiliyah itu mereka mutafarriquna fi dinihim wa dunyahum. Mereka senantiasa berselisih dalam urusan dunia maupun urusan agama. Jadi syiar mereka itu perpecahan, perselisihan itu syiar mereka. Kita masuk pada penjelasan dari Syekh Abdul Razak di halaman Tasi'ah wa Thalathun 39. Berkaitan tentang perpecahan mereka itu seputar agama dan seputar dunia. Kata beliau, idan min hisalil jahiliyatil lati kanu 'alaiha atafarruq. Kalau begitu, di antara perangai jahiliyah itu yang mereka berada di atasnya itu perpecahan. Atafarruqul ladzi kanu 'alaihi laisa tafarruqan fid dini faqat. Perpecahan perselisihan yang mereka berada di atasnya itu bukan semata perpecahan urusan agama. Padahal perpecahan urusan agama kan memang keyakinan. Tapi ternyata bukan hanya urusan agama saja. Bal hum mutafarriquna fid dini wad dunya. Mereka itu berpecah, berselisih itu dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Sekarang beliau kasih penjelasan dulu tentang urusan agama. Kok bisa berpecah dalam urusan agama? Amma fid dini falikullilahu falkullulahu akidatuhu walahu madhabuhu alladhi amlahu alaihi hawahu wa mayyulahu wa rahbatuhu au nahwu dzalika. Maka kalau berkaitan dengan perkara agama, setiap mereka itu memiliki akidah. Jadi punya akidah sendiri-sendiri. Itu sudah sumber perpecahan. Sumber perpecahan. Perbedaan akidah itu memunculkan perbedaan yang lain. Itu dari sisi akidah. Siapa orang jahiliyah? Yahudi. Ternyata Yahudi itu cabangnya juga banyak. Nasara juga begitu. Musyrik jenisnya juga banyak. Dari sisi akidah mereka itu berbeda. Dari sisi madhab yang memenuhi atasnya, yang hawa nafsu, kemudian kesenangan, ya, kemudian keinginan-keinginan,
itu memenuhi mazhabnya, mereka pun berbeda. Dalam akidahnya berbeda, dalam jalannya berbeda. Ini akhirnya memunculkan perpecahan. Wattafaruku fiddin, itu perselisihan dalam perkara agama. Intinya tadi akidahnya sudah berbeda, itu sumber perpecahan. Sumber perpecahan. Kalau mau disinggung sedikit, berarti kalau pengen persatuan, akidah dulu. Akidah dulu, itu kunci persatuan itu adalah dengan akidah. Ini dari sisi agama. Kemudian dari sisi dunia, wallahu ta'ala alam, kalau di situ ditulis wattafaruku fiddin, itu mungkin lebih tepatnya yang kedua itu at-tafaruku fid dunya. Ya, at-tafaruku fid dunya. Ya. Kenapa mereka dalam urusan dunia itu berpecah? Li'anna bainahum atma'un dunyawiyatun. Karena di antara mereka itu ada ketamaan duniawi. Kalau orang sudah tamak urusan duniawi, pecah itu muncul perpecahan. Kadang orang kenal akrab jadi musuh. Kenapa? Masing-masing punya ketamaan. Makanya kayak sistem demokrasi itu nggak mungkin akan tercipta persatuan yang benar. Kenapa? Setiap orang punya ketamaan kepada kekuasaan. Ketamaan itulah yang memunculkan nanti permusuhan. Walaupun mungkin di luar kelihatan senyum-senyum, ketemu jabat tangan, itu hanya di luar, dalam hati mereka bergejolak. Kamu harus tumbang, saya yang menang. Jamaah yang saya hormati, dalam urusan dunia mereka bercerai-berai. Kenapa? Karena masing-masing ada ketamaan. Kalau sudah tamak, rakus kepada dunia, rusak. Orang itu kalau terkena penyakit syahwat, tamak kepada dunia, nanti semua perkara itu jadi rusak. Kalau sudah tamak kepada dunia itu kadang duniawi dicarikan dalil kok. Ada enggak ya yang menguatkan seperti ini? Itu semuanya ditarik kepada ketamakan dunia. Ini rusak. Kemudian yaqtaluna 'alaiha. Karena tamak inilah mereka akhirnya saling bunuh. Mereka akhirnya saling bunuh. Ya sama. Orang tamak kepada kekuasaan, tegel itu. Tegel, fitnah, kalau perlu pateni. Itu tegel. Apalagi lihat sejarah terdahulu raja-raja itu. Wah, tegelnya luar biasa. Kenapa? Karena ketamaan kepada dunia itu. Itu saling bunuh. Kemudian wataraqa dima'ahum. Mereka tumpahkan darah-darah mereka. Watuntahaku al-a'rad. Kehormatan itu dirusak, dirampas. Kemudian watustalabul amwal. Harta dirampas. Fi hurubin tahinah. Dalam perang yang membinasakan. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Perang yang berkepanjangan. Perang yang berkepanjangan. Yang qatum disanawatu tiwalu. Fakanu mutafarriqina fid dini wa dunya. Yang perang itu berjalan dengan tahun-tahun yang lama. Kalau kemarin kita kasih contoh Aus sama Khazraj. Suku Aus sama suku Khazraj. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, permusuhan mereka itu turun-temurun. Turun-temurun. Jadi lahir itu musuhmu sana. Sana anaknya lahir juga begitu, musuhmu sana. Saling bunuh, saling rampas. Itu turun-temurun. Saudaraku yang saya hormati, mereka berpecah, berselisih, bercerai-berai, urusan dunia, urusan agama. Urusan dunia, urusan agama. Lah parahnya, kalau orang salah, ngaku salah mending. Orang salah ngaku salah mending. Walaupun ngaku salah itu bukan perkara yang mudah ya. Bukan perkara yang mudah. Kalau orang salah ngaku salah, berarti dia sadar, oh saya ini salah. Tapi kalau orang salah nggak ngaku salah, itu bisa dia sadar salah, tapi karena gengsi, karena kesombongan. Tapi bisa karena memang dia tidak tahu kalau itu salah. Lihat kelanjutan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka bercerai-berai, berpecah dalam urusan agama mereka, tapi kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok terhadap apa yang di sisi mereka, mereka bangga. Salah bangga. Itu sudah parah kan? Parah. Ya. Kalau contoh yang lain, wis bodoh bangga misalkan. Maksiat bangga. Bangga, kebanggaannya dengan perkara yang batil. Itu sudah. Kalau orang bangga dengan perkara yang batil,
itu nggak mungkin kok. Untuk dia tinggalkan kebatilan itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb. Hizb itu fi'atun minhum, kelompok, sekumpulan terhadap apa yang di sisi mereka. Min dinin, au akidatin, au nihlatin, au madhabin. Farihuna. Dari agama, akidah, ya, atau yang mereka miliki, atau madhab. Semua yang ada pada setiap kelompok dari mereka, mereka bangga. Coba kalau orang bangga terhadap sesuatu, biasanya nanti sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dia banggakan, dia akan remehkan. Bangga misalkan dengan ketampanan, ketemu dengan orang yang jelek, ya, afan, tidak menghina, rupamu elek. Lah kok nganggo afan ya, katanya tidak menghina. Lah namanya orang itu kalau bangga dengan apa yang dia miliki, nanti yang sebaliknya itu pasti dia remehkan. Lah ini muncul perpecahan. Kelompok ini bangga, akidahnya ini apa itu sesat itu. Ya, kelompok itu menyimpang itu. Saudara yang saya hormati, ini perangainya orang-orang jahiliyah. Kullun minhum yara analladzi indahu wal haq wa analladzi inda ghairihi huwal batil. Setiap dari mereka memandang apa yang di sisinya itu merupakan kebenaran, dan apa yang ada pada orang lain batil. Lah kok bisa seperti itu? Karena mereka nggak punya patokan. Tolok ukur kebenaran itu apa? Coba kalau Islam. Kalau Islam seseorang mendakwa saya di atas kebenaran, cek itu. Kebenaran itu al-haqqu min rabbika. Apa yang datang dari Tuhanmu. Kebenaran itu Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kalau seorang aku benar, tinggal dicek. Saya benar. Tenan mas, keyakinan kamu itu benar? Cek dengan Quran, dengan hadis, dengan tafsir yang benar, dengan pemahaman hadis yang benar. Kalau sesuai, ya benar, kamu di atas hak. Kalau orang jahiliyah nggak punya patokan. Patokannya cuman golongannya. Kalau golongannya benar. Jangan-jangan kaum muslimin kalau dia tidak sadar. Kalau dia tidak sadar. Kalau dia tidak memahami perangai jahiliyah, juga begitu. Tolok ukur kebenaran golonganku. Wis kalau golonganku itu mesti benar. Di luar golonganku salah. Wah, jahiliyah kamu. Kamu memiliki perangai jahiliyah. Jadi mereka memandang kebenaran itu yang bersama dengan mereka. Adapun di lain itu, di luar itu, batil. Wal haqqu wara'a dzalika kulli. Kebenaran itu di belakang golongan mereka sendiri. Ya. Saudara yang saya hormati, hum mutafarriquna fil batil wal ahwa. Kulun fariha bima indahu wa ma indahu batilun la khaira fi dolalun la huda fi. Setiap dari mereka itu bercerai-berai ya dalam perkara yang batil, perkara hawa nafsu. Semua mereka. Karena tadi setiap kelompok merasa benar, merasa paling benar, nggak ada tolok ukur kebenaran. Bangga terhadap apa yang di sisinya berupa kebatilan. Yang kebatilan itu nggak ada kebaikan, kesesatan yang tidak ada petunjuk. Jamaah yang saya hormati, ini perangai orang jahiliyah. Berarti kalau mau disimpulkan baru sampai sini. Baru sampai sini. Apa sumber perpecahan dalam urusan agama? Akidah. Akidah itu sumber perpecahan. Kalau ditanya, apa sumber perpecahan dalam urusan dunia? Itu ketamaan kepada dunia. Ketamaan kepada dunia. Jangankan kok kepada orang lain. Kepada sesama saja muncul perpecahan. Kemarin itu ada orang cerita. Ya, ini dengan ini. Kakak adik. Kakak adik. Bercerai-berai itu. Bercerai-berai, berpecah. Kenapa kok bisa? Sumbernya karena si kakak atau kemarin si adik itu semua warisannya dimek dewe. Semua warisannya dimek dewe. Ketamaan kan? Kalau dalam Islam, ketika orang tua meninggal ada warisan, kan ada pembagian. Pembagian. Sing lanang mikul, sing wedok gendong. Ada pembagian. Kalau ibunya masih hidup, ada pembagian. Tapi gara-gara ada yang tamak, satu keluarga itu, ya ikatannya sangat kuat, saudara itu jadi pecah. Ini berarti kesimpulannya seperti itu. Kapan ada orang yang tamak, ketamaan itu sumber perpecahan. Ketamaan itu sumber perpecahan. Ya, jamaah yang saya hormati, ini kesimpulan sementara. Demikian pula tadi disampaikan
Mereka bangga terhadap kebatilan. Parah lagi. Tadi kita kasih contoh, orang salah merasa benar itu lebih berbahaya dibandingkan dengan orang salah ngaku salah. Kalau orang salah ngaku salah, ada kesempatan untuk bertobat. Makanya para ulama itu sampai bikin kaidah. Amalan bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan, oleh iblis dibandingkan dengan maksiat selain bid'ah. Maksiat selain bid'ah, orang zina. Orang berbuat zina, sadar itu, gimana? Ini jelek. Loh kok kamu masih melakukan? Piye saya? Ya, nggak tahan godaannya. Orang minum minuman keras, sadar itu, ngopo mas mendem? Saya itu jane ngerti ini haram, tapi piye meneh ya? Iya, piye meneh? Wah, nggere tanggal 6 itu wae setoran wis komet saya. Kowe udah tombeni sak seloki gitu wis ora kelingan setoran. Ning sadar eling lagi. Saudara yang saya hormati, itu mereka sadar, tapi kalau amalan bid'ah. Amalan bid'ah itu merasa benar. Merasa benar. Banyak sekali kita saksikan orang yang jelas-jelas di atas kesesatan tapi mereka merasa benar. Wa kadzalika fid dunya hum ay mutafarriqin fid dunya. Mereka dalam urusan dunia berpecah belah. Wa yarawna dzalika huwa shawab. Dan mereka pandang itu satu perkara yang benar. Itu satu perkara yang benar. Penulis pensyarah mengatakan wan tanbih huna ila qaulil musannif. Nah, perhatikan ini. Perhatikan kepada ucapan penyusun ketika mengatakan wa yarawna dzalika huwa shawab. Mereka memandang di atas kebenaran. Jadi yarawna mahum alaihi minat tafarruqin wa ihtilafin wa adawatin fid dini wa dunya yarawna dzalika huwa shawab. Mereka memandang perpecahan. Lawang pecah kok dianggap benar. Pecah kok dianggap benar. Kayak sekarang apa ada? Orang muslim yang menganggap perpecahan itu benar? Ada. Ya, dengan mengatakan perselisihan itu adalah rahmat. Perselisihan itu adalah rahmat. Dalilnya sapa itu? Dalilnya ternyata lemah. Katanya ikhtilaful ummati rahmat. Perpecahan itu kok dianggap benar? Aneh kan? Namanya perpecahan itu ya nggak baik. Nggak baik apalah coba. Perpecahan itu nggak baik. Gelas pecah. Apa? Wah, alhamdulillah itu sekarang pecah itu malah nyerongot-nyerongot. Gelasnya ada sendinya. Iya, gunon ngombe itu loh. Lambemu nyongor nanti. Ya. Oh, namanya pecah kok dianggap baik kan? Kan parah sekali. Ya. Demikian pula mereka itu ikhtilaf, berselisih, permusuhan dalam urusan agama, urusan dunia, mereka pandang baik. Setiap kelompok dari mereka tara annal izza wal man'ata wal quwata bil tinsari lil batil allati hiya alaihi wa muqawamatul akharin. Mereka memandang kemuliaan kekuatan itu dengan menolong kebatilan yang ada pada mereka, melawan yang lain. Jadi sudah di atas kebatilan, kemudian setelah itu dia memandang siapa yang membela ini itu kebenaran. Membela kebatilan kok kebenaran. Membela kebatilan kok kebenaran. Saudara yang saya hormati, sudah terbalik. Sudah terbalik. Mereka akan lawan yang lain. Yang lain juga begitu. Kamu batil, saya yang benar. Kami itu kalau membela diri benar. Kami harus lawan kamu. Sana juga begitu. Jangankan kok hanya dua. Di masa jahiliyah itu perpecahan sangat banyak. Golongannya kan sangat banyak. Dua saja sudah remuk itu. Dua saja sudah remuk. Dua itu A sama si B. Di atas kebatilan. Punya keyakinan benar. Akhirnya membela kebatilan itu dianggap benar. Yang menyelisih dia dianggap batil. Sini juga begitu. Loro itu sudah kraus-krausan itu. Itu baru dua. Sementara jahiliyah itu kullu hizbin. Setiap dari golongan mereka sangat banyak. Tsumal qawi minhum ya betusu bidaif. Yang kuat baru menindas yang lemah. Yang kuat baru menindas yang lemah. Saudara yang saya hormati, kalau yang kuat sudah menindas yang lemah, asbahat hayatuhum bisababi hadat tafarruqi asbaha ma yakunu tamaman bihayatil hayawanatil muftarisah fil ghabat
Sehingga kehidupan mereka itu dengan sebab perpecahan ini serupa persis sempurna dengan kehidupan binatang buas yang ada di hutan. Saya sering itu lihat di hutan itu. Di hutan itu ya apa? Kiriman-kiriman tentang ya di video tentang di hutan. Kadang rategel itu. Rategel. Namanya di hutan itu yang buas, yang menang. Ada kijang, berakot sama harimau. Saya kemarin dapat kiriman itu malah anak kijang. Anak kijang ketangkep harimau. Harimau itu ya celelean tinggal dolanan saya gitu, didilat-dilati gitu. Kita yang lihat itu mesake ya. Mesake. Tapi seperti itu kehidupan mereka. Kehidupan mereka. Kehidupan burung. Burung itu ternyata wah, ya saling sing kuat menang itu. Burung elang Raja Wali itu, burung yang lain itu dicengkram setelah itu bulunya dibodoli, dipangan gondulang anak itu. Gondulang anak. Tapi anaknya neng omah kadang dicolong sama burung gagak. Dicolong sama burung gagak. Itulah kehidupan dalam hutan. Buas. Di masa jahiliyah seperti itu. Seperti itu. Walihada tusamma syari'atul lati hum 'alaiha syari'atul ghab. Makanya dinamakan aturan yang ada pada mereka itu aturan hutan. Aturan hutan. Aturan hutan itu bebas. Sing menang dialah yang bertahan. Yang kuat dialah yang bertahan. Tapi sing lemah sudah. Jadi santapan yang kuat. Jadi santapan yang kuat. Apa enggak hancur seperti itu kehidupan? Hancur kehidupan. Orang lemah sama sekali enggak memiliki nilai. Orang lemah sama sekali enggak memiliki nilai. Jamaah yang saya hormati, serupa dengan aturan hutan. Li'annahum yumarisuna tamama ma tumarisul asu. Aswadu wal hayawanatu al-muftarisatu fil ghab. Karena mereka itu melakukan secara sempurna apa yang dilakukan oleh singa, serigala, binatang-binatang buas dalam hutan. Itu sudah saling rebut. Saling rebut. Malah saya pernah itu ada harimau punya makanan, kemudian di situ ada serigala. Rebutan itu. Rebutan. Harimaunya bisa manjat, bawa ke atas. Karena lengah sedikit, panganannya jiglok. Diambil sama serigala, bawa lari. Bawa lari. Kehidupannya itu seperti itu. Persis seperti kehidupan di dalam hutan. Al-qawi minhum ya'kulu dha'if. Yang kuat memakan yang lemah. Ya sama kayak sistem demokrasi kan kayak gitu. Demokrasi itu yang kuat. Sudah. Walaupun jelas-jelas mereka di atas kebatilan, mereka merasa benar. Mereka merasa benar. Yang lemah, sudah. Tapi kalau dalam syariat itu bukan yang kuat, bukan yang lemah, tapi patokannya kebenaran. Ada seorang mungkin lemah, tapi di atas kebenaran itu lebih ditakuti dibandingkan dengan seorang yang kuat, tapi di atas kebatilan. Jadi patokannya semua itu kebenaran. Patokannya adalah semua kebenaran. Saudara yang saya hormati, ini kelakuan orang jahiliyah itu seperti itu. Ya, yang kuat memakan yang lemah. Wa yatasallatu alaihi, kemudian menguasai mereka. Wa yuriku damahu, mengalirkan darah mereka. Wa yantahiku irdhahu, kemudian merusakkan kehormatannya. Ila ghairi dzalika minas sururil azimatil kabirah. Dan selain dari itu, dari kejelekan-kejelekan yang besar yang mereka hidup di atasnya. Masa pengen melu-melu? Masa pengen melu-melu? Sumbernya apa tadi? Sumbernya cuma dua. Akidahnya berbeda, muncullah perpecahan. Sumbernya karena kalau dunia berpecah, itu disebabkan karena ketamaan-ketamaan yang bersifat duniawi. Ketamaan yang bersifat duniawi. Makanya dalam Islam, termasuk berkaitan dengan akidah, itu akidahnya cuma satu. Nanti akan disebutkan oleh penulis. Akidahnya cuma satu. Itu sumber persatuan. Berkaitan dengan duniawi, tamak itu dicela itu. Madibani ja'iani ursila fi gonamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa saraf. Tidaklah 2 ekor serigala yang dilepas di sekumpulan domba itu lebih membuat kerusakan dibandingkan dengan orang yang rakus kepada harta, kepada kekuasaan, ya, kepada kedudukan. Kalau serigala lapar, dilepas di sekumpulan domba, 2 ekor serigala, wes, kandang wedhus ini misalkan, ya, 500 meter kandang tok. Ya, kondisi serigala itu yang lapar sekali, lebok ke situ.
itu sekedar makan sekenyangnya itu. Makan warak, lungo. Apa pernah bersigal itu punya pikiran, wah ini didadungi kabeh wae, gorono mulih nanti. Ya, nanti tiap hari tinggal, ini kamu jatahnya, besok kamu. Apa begitu? Nggak pernah. Tapi coba ketika orang sudah rakus kepada harta. Sudah rakus kepada harta. Kadang seseorang itu ketika rakus kepada harta, untuk kemanfaatan sendiri, iman. Kan orang itu kalau sudah rakus kepada harta, jama'a malau wa'addadah. Dia kumpulkan, dihitung-hitung. Sampai masuk rumah sakit ngopok gizi buruk. Wong sugih kok gizi buruk. Karena iman, arep mangan saja iman. Saudara yang saya hormati, kan parah sekali ya. Parah sekali ini. Parah sekali. Ini saudara yang saya hormati, mereka kehidupannya seperti itu. Rusak karena tamak. Makanya dalam Islam, seorang mukmin itu qanaah. Seorang mukmin itu, nasihat para ulama berkaitan dengan dunia itu bimanzilatil khala, seperti WC. Ini pernah kita sampaikan. WC, apa ada orang yang nggak butuh? Nggak ada. Omahmu sono WC ini urung-urung, lah bonggoni. Yo anggere esuk ini pinggir kali, gocekan noyot. Kuwi lak zaman biyen. Zaman sekarang apa masih ada? Zaman sekarang nggak ada. Butuh WC, semua kita butuh WC. Kalau butuh, itu di dalamnya ada orang, ini saya pernah kasih contoh. Itu kita dodok itu, cepet, ngose, cepet iki selamat tuh katanya. Itu seperti itu. Tapi kalau sudah selesai, apa ada orang kok jatuh cinta kepada WC? Walaupun WC-nya itu bagus sekali, keramikan misalkan. Kemudian indah sekali. Apa ada orang misalkan baru bepergian, kebelet, ditahan. Mampir golek dulu. Enggak, neng omah wae. Lah kenapa? Neng omah itu nyaman, ambune wangi, apa begitu? Kan enggak. Saudara yang saya hormati, artinya obat supaya tidak berpecah dari ketamakan terhadap dunia, itu seseorang memposisikan dunia itu seperti khala. Kalau butuh sudah, tapi kalau enggak butuh enggak. Tapi tidak masuk ke hati. Tidak masuk ke hati. Butuh tapi tidak masuk ke hati. Saudara yang saya hormati, ini demikian. Kemudian wa yarawna anna dzalika huwa shawab. Mereka memandang itu satu kebenaran. Kam indahum minal ash'ar allati yamdahuna fiha hadzal batila alladhi hum alaihi. Berapa banyaknya syiar-syiar yang mereka puji di dalamnya. Mereka puji di dalamnya kebatilan-kebatilan. Syair-syair yang mereka puji di dalamnya kebatilan ini. Jadi batil tapi diwujudkan dengan syair, dengan dipuji, dengan disanjung. Dengan disanjung. Mereka memuji al-intisarat allati yuhakkikunaha fi qatli man yusammunahum al-a'da. Demikian pula mereka puji pembela-pembela yang menerapkan ini. Jadi ketika membela kebatilan kemudian mati, mereka puji. Mereka puji. Mereka anggap inilah pejuang kita, pahlawan kita. Lawang batil kok dianggap pahlawannya. Dianggap pahlawan. Jamaah hormati, yang mati karena dibunuh oleh musuh mereka. Saudara yang saya hormati, itu dianggap sebagai pahlawan. Wahum kulluhum a'da'un lidinillah wa a'da'un lil haqqi wal huda. Semua mereka itu musuh agama Allah. Musuh kebenaran, musuh petunjuk. Walakinnahum yatatahanuna wa yataqataluna ala dolalin wa batilin wa diya'in fid dunya wal fil akhirah. Fid dunya wa fil akhirah. Akan tetapi mereka itu saling membunuh, saling membinasakan di atas kesesatan, di atas kebatilan, sehingga sia-sia dunia, sia-sia akhirat. Dunia akhirat mereka sia-sia. Mereka sia-sia. Jamaah yang saya hormati, ini perangnya orang jahiliyah. Dari situ ada kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kalau seseorang membela kebatilan, seseorang membela kebatilan. Kalau seseorang memusuhi kebenaran, memusuhi petunjuk, orang yang seperti itu sia-sia dunia, sia-sia akhirat. Sia-sia dunia, sia-sia akhirat. Membela kebatilan, memusuhi petunjuk, memusuhi hidayah. Wallahu ta'ala alam. Dan syariat kita itu datang untuk persatuan. Makanya lihat fa'ata bil ijtima. Nabi SAW datang untuk persatuan. Wa min a'dami mada'a ilahi al ijtima wa damal furqah.
Ya, di antara yang paling besar apa yang Nabi serukan itu persatuan, kemudian jeleknya perpecahan. Misi dakwah Nabi itu persatuan. Makanya syariat kita itu hampir semuanya persatuan. Contoh, syiar yang besar sehari semalam sholat. Sholat itu menuntunkan persatuan itu. Menuntunkan persatuan di bawah satu pemimpin, ditaati, diikuti. Apa orang sholat boleh menyelisih imamnya? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jangankan mendahului, barengi saja nggak boleh kok. Itu menunjukkan supaya di atas persatuan. Walaupun mungkin, wah saya ini punya urusan itu, nggak boleh kok punya urusan. Saya punya urusan tandang tak komati. Itu namanya egois ya. Kita yang punya urusan, kita segera komati misalkan. Aku ndang selalu nggak. Loh, gila kowe. Yang lain kan belum tentu. Menunjukkan supaya tetap menjaga persatuan. Coba semua syiar agama. Hari raya. Kalau sesuai dengan nas, menjaga persatuan itu. Poso bareng, hari raya bareng. Semuanya dalam rangka penjagaan persatuan. Jadi Nabi SAW datang untuk persatuan, kemudian mencela perpecahan. Mencela perpecahan. Ini bertolak belakang dengan orang jahiliyah. Bertolak belakang orang jahiliyah. Wala yumkinu ayyakunal ijtima'u illa fiddin. Dan tidak mungkin terjadi persatuan kecuali dalam urusan agama. Ya, kunci persatuan itu aida an-nasa ila aistami'u ala dinin wahidin. Yakni Nabi itu datang menyeru manusia untuk berkumpul di atas satu agama. Di atas satu agama. Tapi kalau orang sekarang ngeyel, apa mungkin iso? Apa mungkin iso? Lah karepmu. Ini beliau diutus untuk gitu kok. Diutus untuk seperti itu. Untuk di atas satu agama bisa bersatu. Bisa bersatu. Coba yang pertama, agamanya satu. Apa agamanya? Islam. Akidahnya satu. Apa akidahnya? Akidah tauhid. Ibadahnya satu. Ibadah kepada ala ibadati rabbin wahidin. Kepada sesembahan yang satu. Kalau orang muslim siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa taala semata. Tok, yang lain enggak. Nyembah malaikat enggak boleh, nyembah para nabi enggak boleh. Nyembah kuburan apalagi. Kalau sudah muncul seperti itu, perpecahan. Perpecahan. Ibadahnya kepada satu sesembahan. Kemudian ala luzumi syar'in wahidin, melazimi satu syariat. Satu syariat. Syariatnya Quran, hadis. Quran, hadis. Cuman itu. Itu saudara yang saya hormati, persatuan. Kemudian ala tibain nabiyyin wahidin, khutimat bihi risalat. Kemudian juga nanti itibanya kepada satu nabi yang dengannya ditutup risalah. Yang dengannya ditutup risalah kepada satu nabi. Coba kalau misalkan yang jadikan ikutan banyak, itu sudah berselisih itu. Ya, berselisih. Yang dijadikan ikutan ulama saja, itu kalau nggak dikembalikan kepada hadis Nabi SAW, berselisih kok. Kamu siapa? Syafi'i. Saya Maliki. Yang lain sana itu Hambali. Yang sana Hanafi. Padahal mereka tokoh-tokoh ulama dari kalangan kaum muslimin. Itu pun sudah muncul perpecahan. Tapi kalau satu-satunya ikutan cuma Nabi. Dan ini konsekuensi syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Kan syahadat itu ada dua. La ilaha illallah. Tauhidul ibadah. Satu-satunya yang disembah cuma Allah. Yang kedua, Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Muhammad hamba dan utusan Allah. Itu disebut tauhidul muttaba'ah. Satu-satunya ikutan cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang ada yang bantah. Wah ya wis, luwih pinter timbang ulama. Saudara yang saya hormati, kalau kita misalkan tidak mengikuti ulama ini, bukan berarti kita lebih pinter. Ya, dengan catatan kan, kenapa kamu gak ikut ulama ini? Saya ikut ulama ini. Kenapa ikut ulama ini? Ini ulama, ya, hadisnya lemah. Ini ulama hadisnya kuat. Ya, tapi kalau kita misalkan ulama ini keliru ini, wah lancang banget kamu. Kamu seakan-akan seperti Syekh Taimiyah. Iya tercela, tapi nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Jamaah yang hormati, ini sumber persatuan adalah seperti itu. Ya, agamanya satu, akidahnya satu, sesembahannya satu, syariatnya satu, yang dijadikan ikutan cuma satu. Ya, kalau sudah bermacam itu nanti akan memunculkan perpecahan. Ini dulu yang bisa kita baca.
Nanti setelahnya akan dibawakan dalil dari sisi ayat, ya, tentang perintah berpegang teguh dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Demikian, wallahu ta'ala alam. Cukup? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.